Insyaallah pada kesempatan yang lainnya kita akan membahas ya, fikih kurban karya Ustadz Dr. Andes Abu Bakar Hafizahullah Ta'ala. Karena sebentar lagi insyaallah kita akan menjumpai ya, ibadah yang agung ini, maka penting bagi kita semua untuk membekali diri dengan ilmu yang berkaitan dengan ibadah ini. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab khusus di dalam kitabnya bab babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Jadi bab pentingnya ilmu sebelum berucap dan beramal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, penulis ini menyebutkan yang pertama tentang pengertian daripada berkurban. Asal katanya dalam bahasa Arab itu udhiyah atau dohiyah. Jadi udhiyah atau dohiyah, pengertiannya adalah satu nama untuk sesuatu yang disembelih ya, dari hewan kurban, hewan ternak yang disembelih, yaitu berupa unta, sapi, atau kambing. Jadi ini yang masuk kategori hewan ternak yang dikurbankan, unta, sapi, atau kambing. Disembelih pada hari raya kurban, yaitu di hari keberapa Pak? 10 Zulhijjah. Dan juga hari-hari tasyrik, yaitu hari ke-11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi ini hari-hari penyembelihan hewan kurban ya, pas di hari rayanya atau di 11, 12, 13. Dan melakukan kurban ini dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya niatnya ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkurban itu ini yang harus menjadi pondasi dan dasar utama kita melakukan ibadah kurban, yaitu lillahi ta'ala, karena menjalankan perintah Allah dan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan untuk pamer atau bukan untuk malu misalkan kalau tidak berkurban. Jadi motivasinya itu karena Allah ya, bukan karena manusia, bukan karena ingin dilihat, dipandang, dinilai dan seterusnya ya. Bukan karena ingin dipuji maupun bukan karena takut dicela, bukan ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dasar hukum daripada ibadah kurban ini ya, tentu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 ya, insyaallah kita semua hafal ya, surat Al-Kautsar. Ada berapa ayat Pak? 3 ayat, termasuk surat yang pendek ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak ya. Ulama tafsir menafsirkan Al-Kautsar itu dengan 2 tafsir. Yang pertama, Al-Kautsar itu nama telaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Al-Kautsar maknanya adalah nikmat yang banyak. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Maka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkurbanlah. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 36 sampai 37 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat dzunubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu banyak memperoleh kebaikan dan manfaat daripada unta tersebut, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kamu menyembelihnya ya.
baik dalam keadaan berdiri ya, dengan kaki-kakinya terikat. Jadi ini cara menyembelih apa? Unta. Jadi unta itu disembelihnya dalam keadaan berdiri karena dia tidak bisa dibaringkan, ngamuk. Jadi kalau kita melihat banyak di YouTube beredar ya video unta disembelih itu cuma tinggal digaruk satu, atau kakinya terikat ya, sebagian kakinya terikat, satu kakinya. Kemudian apabila telah rebah mati maka makanlah sebagiannya. Nah ini sunnahnya ya, orang berkurban makan daging kurbannya. Ini sunnahnya ya. Jadi jangan sampai udahlah saya nggak butuh daging itu. Bukan masalah nggak butuh dagingnya atau saya sudah bosan makan daging udah bagikan aja. Bukan masalah itunya, tapi di dalam memakan daging kurban kita di situ ada nilai ibadah kepada Allah. Karena perintah Allah makanlah sebagiannya. Jadi yang berkurban diperintahkan oleh Allah untuk memakan bagian daging kurbannya. Dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Ini maksudnya tetangga ya, kerabat diberi ya. Dan orang yang meminta, maksudnya adalah orang yang membutuhkan ya, orang fakir, miskin dan seterusnya. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untuk kamu agar kamu bersyukur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nah ini mengingatkan kepada kita semua yang ingin berkurban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Subhanallah. Jadi artinya Allah menerima hewan kurban hanya dari orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka takwa ini harus menjadi pondasi atau dasar bagi seorang hamba ketika dia menjalankan ibadah kurban. Dan takwa yang tinggi ya di dalam mengamalkan ibadah kurban itu adalah ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas ini nilai ketakwaan yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Dan ikhlas ini nilai takwa yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam masalah berkurban ya. Kemudian di dalam hadis banyak sekali sebetulnya hadis-hadis yang menerangkan tentang ibadah kurban ini. Di antaranya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW ya, atau dohan Nabi SAW di kabshain amlahain akronain. Jadi Nabi SAW itu berkurban dengan 2 ekor kambing gibas yang gemuk dan juga bertanduk. Zabahahuma biyadihi. Nabi SAW menyembelih dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbar, dengan mengucapkan bismillah dan bertakbir bismillah Allahu akbar. Jadi ini juga sunnahnya ya, seorang yang berkurban menyembelih hewan kurbannya dengan tangan sendiri. Harus berani berarti ya, bapak-bapak yang berkurban ya. Alhamdulillah ya, kalau di Andara ini Masya Allah ya, warganya luar biasa ya, semangat, sudah pada antri di belakang ya. Lalu bagaimana kalau misalkan sapi patungan 7 orang, 7-7-nya nyembelih? Kalau itu musyawarah saja ya, siapa nih yang ini? Saya nih paling bertakwa nih. Paling bertakwa bilang-bilang ya. Pokoknya musyawarahkan siapa yang akan menyembelih ya, kalau kurbannya sapi secara kolektif. Dan kalau tidak menyembelih maka disunahkan hadir menyaksikan hewan kurbannya ketika disembelih. Jadi jangan sampai hilang begitu saja ya, naruh hewannya aja udah, ini enggak ada nilai ininya, syiar ibadahnya gitu, kurang ya. Nah demikian ya dalil-dalil dasar hukum dari Al-Quran dan Sunnah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan berkurban disebutkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ma amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabba ilallah min hiraqatid dam. Masya Allah. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari raya, maksudnya hari raya kurban, ya, selain daripada mengucurkan hewan darah kurban. Masya Allah. Jadi pas di hari raya Idul Adha tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Bahkan para ulama di sini menjelaskan, ya, pahala menyembelih hewan kurban ini tidak bisa ditandingi meskipun seseorang bersedekah, berinfak dengan nilai yang lebih jauh daripada harga hewan kurban tersebut. Karena syiarnya adalah menyembelih hewan kurban. Ya. Jadi paling utama ini. Jadi kalau bapak-bapak punya uang, ya sudah, belikan saja hewan kurban. Itu ibadah paling utama di hari raya Idul Adha, yaitu menyembelih hewan kurban. Wa innaha latati yaumal qiyamah biqarniha wa asy'ariha wa adlafiha. Masyaallah. Wa inna ad-dama la yaqa min Allah bimakanin qabla yaqa 'alal ardi fatibu biha nafsan. Dan sesungguhnya nanti hewan kurban ini akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kuku-kukunya. Artinya sempurna dia datang dalam bentuk yang sempurna, menjadi pahala yang sempurna bagi pekurbannya. Dan sesungguhnya darah ketika disembelih, subhanallah, kata Nabi, ketika darah hewan kurban disembelih, sebelum darah itu menyentuh tanah sudah terlebih dahulu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Artinya Allah itu tadi kita baca, innallaha sari'ul hisab, sangat cepat hisabnya, perhitungannya. Jadi Allah itu sangat senang, gembira, bahagia menerima hewan kurban dari hamba-hambanya. Sebelum darah hewan kurban yang kita potong, yang kita sembelih itu sampai menyentuh tanah, itu sudah diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatibu biha nafsan, kata Nabi SAW, maka berbahagialah kalian dengan hewan kurban kalian. Masya Allah. Ini motivasi dari Nabi SAW agar setiap kita ya bisa menjalankan ibadah kurban ini di hari raya kurban ya Idul Adha. Kemudian hukum berkurban. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa hukumnya berkurban? Wajib apa sunnah? Nah, para ulama memang di sini sedikit beda pandangan ya, mengenai hukum berkurban ini. Sebagian kecil ya, dari ulama seperti Imam Hanafi berpandangan bahwasanya hukum berkurban itu wajib. Ya. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali, ya, itu berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, yang sangat dikuatkan ya, untuk dikerjakan. Dalilnya tadi sudah kita sampaikan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ya, anna Nabi SAW doha bikabsyain amnahain akronain dzabahum biyadihi wasama wa kabar. Nabi SAW itu selalu berkurban ya, dan pernah berkurban dengan 2 domba kibas yang gemuk, bertanduk, dan menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri dengan mengucap bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ya, dalil yang dipegang oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa berkurban itu adalah sunnah muakkadah, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ya, yang diceritakan oleh Ummu Salamah Ummul Mukminin, ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Apabila ya kalian melihat hilal Zulhijjah, jadi sudah masuk hilal Zulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya dia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Nah, di sini Nabi menyebutkan siapa yang ingin. Kalimat siapa yang ingin ini menunjukkan berarti yang tidak ingin tidak mengapa. Nah, para ulama, jumhur ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwasanya berkurban itu sunnah. Ya. Yang ingin silahkan, yang tidak ingin
tidak mengapa. Jadi tidak boleh seseorang ketika dia sudah ada niat untuk berkurban, kemudian masuk ya awal Zulhijjah, maka tidak boleh memotong rambut dan kukunya. Tahan diri. Dalam riwayat yang lain, man kana lahu ya dzibhun yadhbahuhu. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, fa idza uhilla hilalu Dzulhijjah, kemudian masuk hilal Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudahi. Subhanallah. Ini lebih detail lagi. Kata Nabi SAW, maka jangan sekali-kali dia menyentuh rambutnya, menyentuh kuku-kukunya sedikit pun. Artinya jangan memotong sedikit pun sampai dia menyelesaikan kurbannya. Subhanallah. Lalu hikmahnya apa, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, di sini dijelaskan ya, dalam Durrul As-Saniyah bahwasanya orang yang berkurban itu tasyabbuh bil muhrim. Ya, hikmahnya adalah untuk bersama-sama yang merasakan layaknya orang-orang yang sedang berihram haji. Fakama annal muhrim bil hajj fi dzalikal waqt la ya'khudhu syai'an min sya'rihi aw adfarihi fakadzalika ghairul muhrim lahu nasibun min sya'iri an-nusuk. Ya, sebagaimana orang-orang yang ihram dengan ibadah haji mereka, ya, mereka tidak boleh kan sampai mereka selesai menjalankan ibadah hajinya ya. Jadi mereka menahan diri dari memotong rambut, memotong kuku. Maka demikian juga ya, orang-orang yang menjalankan ibadah kurban yang ada di negerinya masing-masing menahan diri dari memotong rambut dan kuku-kukunya ya. Karena ini termasuk ya bagian min sya'airi an-nusuk ya, termasuk bagian syiar-syiar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari raya kurban ya, Masya Allah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adapun ya dalil yang dipegang oleh Imam Hanafi dan juga yang sepandangan dengan beliau, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur sahabat Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, man wajada sa'atan li ayyudahi wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Jadi ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dikhususkan bagi siapa yang memiliki kemampuan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memiliki keluasan harta, ya, memiliki kelapangan untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Subhanallah. Ya. Kata Ustaz Dr. Andas Abu Bakar di sini menjelaskan ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ini menunjukkan ya bahwa Nabi itu benci, tidak suka kepada orang yang dia memiliki kelebihan harta tapi dia tidak mau berkurban. Ya. Apalagi orang-orang yang pura-pura, misalkan dia banyak harta tapi pura-pura tidak punya harta. Waliyadzubillah. Ini tidak boleh. Maka ya kalau kita diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya kita ya, sisihkan harta tersebut untuk menjalankan ibadah kurban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ya para ulama menyebutkan kita tidak punya banyak tabungannya, tetapi di hari raya kurban itu kita punya uang yang cukup untuk beli kambing, dan hari itu kita kecukupan untuk makan pada hari itu sudah tersedia, dan ada simpanan harta cukup beli kambing, maka beli. Jadi tidak memikirkan hari-hari ke depannya. Apalagi kalau orang yang memang tabungannya banyak, bahkan 10 tahun ke depan dia sudah punya tabungannya. Nah ini tentu lebih ditekankan, dianjurkan lagi. Kalau saja seseorang dia punya tabungan untuk satu hari itu, ya, dia punya simpanan misalkan untuk satu hari itu, tapi dia bisa dengan uang itu membeli kambing, maka belikan kambing.
Apalagi kalau orang punya simpanan tabungan yang bisa mencukupi hidupnya seminggu ke depan, setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Padahal dia tidak tahu, ya, bisa saja besoknya mati, ya, karena usia tidak ada yang menjamin. Artinya segeralah, ya, di dalam menjalankan ibadah kepada Allah selagi masih ada kemampuan, ya, kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah, segera, jangan ditunda-tunda. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu karakter orang-orang yang bertakwa, bersegera di dalam beribadah kepada Allah untuk demi meraih ampunan Allah dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi.